Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Alhamdulillah, mahasantri yang Allah muliakan, kita sudah masuk pada pembelajaran ke-31. Alhamdulillah. Di akhir pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang wakaf, ya, di mana penting sekali bagi seorang baca Al-Quran untuk mengetahui wakaf. Karena kenapa? Karena bila mana salah wakaf maka bisa jadi merubah makna, dan itu mesti dihindari. Baik, bisa dibuka di halaman 92. Mahasantri bisa dibuka sekali lagi di halaman 92 tentang pelajaran wakaf. Pertama, ada wakaf yang disebut wakaf tam, yakni wakaf dengan cara menghentikan bacaan pada kalimat Quran yang tidak ada antara kalimat itu dan kalimat setelahnya hubungan baik lafaz maupun makna. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat ke-5 dan juga ayat ke-6. Ketika kita wakaf di ayat ke-5, maka itu sudah mencukupi dan disebut wakaf tam. Baik, kita akan contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian kita lanjutkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ketika kita tadi wakaf di al-muflihun di akhir ayat kelima, nah itu sudah cukup dan disebut wakaf tam, karena tidak ada hubungannya lagi dengan ayat berikutnya atau kalimat berikutnya, baik dari segi makna maupun lafal. Di ayat kelima berbicara tentang orang-orang yang bertakwa dan pahalanya, sedangkan di ayat ke-6 Allah berbicara tentang orang-orang kafir, ya. Baik, yang kedua adalah waqaf kafi. Waqaf kafi artinya berhenti pada bacaan, yakni pada kalimat Al-Quran yang antara kalimat itu dan kalimat setelahnya ada hubungan dari segi makna, namun tidak ada dari segi lafaz. Contohnya di ayat Al-Baqarah ayat ke-6 dan juga ayat ke-7. Ketika kita wakaf di ayat ke-6, kita lanjutkan ayat ke-7. Nah, ketika kita wakaf di ayat ke-6 itu sudah dikatakan wakaf kafi, sudah mencukupi. Bagaimana contohnya? Kita wakaf. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, kita wakaf di situ sudah masuk contoh wakaf kafi. Kemudian kita lanjutkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik, berikutnya mahasantri semua, yang ketiga adalah waqaf hasan. Hasan sendiri artinya baik, ya. Sehingga masih diperbolehkan wakaf di wakaf hasan, yakni menghentikan bacaan pada kalimat Quran yang antara kalimat itu dan kalimat setelahnya ada hubungan makna dan juga ada hubungan lafaz. Tetapi wakaf di situ masih memberikan makna yang sempurna, artinya masih boleh wakaf, ya. Kemudian berhenti di sana dan tidak mulai dengan kalimat setelahnya. Artinya ketika kita wakaf di situ, maka harus memulai lagi dari beberapa kalimat sebelumnya. Kita akan contohkan pada surah Al-Fatihah. Misalnya kita wakaf pada kalimat Allah, Bismillah. Kita wakaf di situ, nah itu sudah masuk kategori wakaf hasan.
Namun ketika kita ingin melanjutkan bacaan tidak boleh langsung Ar-Rahmanir Rahim, tapi mengulang lagi dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf, kemudian melanjutkan Alhamdulillah. Nah, ketika kita waqaf di Alhamdulillah, di situ pun sama, sudah sempurna maknanya, artinya segala puji hanyalah milik Allah. Namun lagi-lagi ketika hendak melanjutkan, ulangi lagi dari kalimat sebelumnya. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah yang disebut waqaf hasan. Berikutnya, contoh di surah Al-Baqarah antara ayat ke-219 dan juga 220. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya, kita wakaf di situ itu masuknya wakaf hasan. Kenapa? Karena masih ada hubungan dengan ayat selanjutnya, fid dunya wal akhirah. Nah, untuk di ayat ini boleh langsung tanpa mengulang dari tatafakkarun. Karena kenapa? Karena di akhir ayat. Dan sunnah waqaf di setiap akhir ayat. Juga demikian di surah As-Saffat, wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin. Kita waqaf di situ waqaf hasan. Lanjut ke ayat berikutnya, wa billail afala ta'qilun. Demikian untuk penjelasan waqaf hasan. Dan yang keempat, mahasantri semua, adalah waqaf qabih. Arti qabih sendiri adalah buruk ya, atau jelek. Sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an lalu waqaf di kalimat yang kemudian ada hubungan ya dengan kalimat setelahnya, baik lafaz maupun makna, dan juga tidak sempurna makna, maka disitulah kesalahan kita. Dan waqaf ini tidak boleh diamalkan. Tapi kita harus tahu, contohnya ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabb. Nah, waqaf di kata Rabb di surah Al-Fatihah itu tidak boleh ya, harus sampai Al-Alamin. Demikian juga di surah An-Nisa ayat ke-43, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Nah, waqaf di as-shalah di sini tidak boleh. Karena kenapa? Karena akan merusak makna, di mana seruannya Allah menyuruh untuk tidak boleh mendekati salat. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati salat. Berarti Allah melarang salat. Nah, oleh karenanya tidak boleh waqaf di situ. Maka usahakan tidak boleh waqaf di waqaf qabih. Kemudian juga di surah An-Nisa tersebut, maka diusahakan waqafnya di kata sukara. Contoh, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Nah, di situ ya, paling minimal di situ. Lebih ahsannya bila kita waqaf di akhir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Nah, contoh lainnya waqaf qabih ada di surah An-Nisa bila mana kita waqaf di kata yaghfiru pada ayat An-Nisa 48. Contoh, innallaha la yaghfir. Nah, di situ maknanya jadi rusak. Artinya sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa, dan itu sangat bertentangan dengan makna sebaliknya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Oleh karenanya tidak boleh waqaf di situ, tapi waqaf di kata ayyasha. Contoh,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan contoh yang berikutnya lagi, kesalahan pada waqaf qabih, tidak boleh waqaf di kata fa'akalah di surah Yusuf ayat ke-17. Contoh kekeliruan pada waqaf qabih, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalah. Nah, ketika waqaf di situ maka maknanya akan berubah ya. Di sini bahwasanya yang pada akhirnya dimaknai bahwa kata saudara-saudara Yusuf itu bahwa Nabi Yusuf ketika ditinggalkan oleh mereka itu, kata mereka bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Tetapi ketika kita waqaf di kata fa'akalah, maka seolah-olah Nabi Yusuf itu yang memakan muatan-muatan yang dibawa oleh mereka. Ya, karena mereka meninggalkan Nabi Yusuf beserta muatan-muatan yang mereka bawa. Oleh karena itu tidak boleh waqaf di kata fa'akalah. Baik, contoh waqaf yang tepat pada kalimat adz-dzi'bu. Contohnya, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adz-dzi'b. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kemudian tanda-tanda waqaf yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya ada tanda waqaf tam ditandai dengan huruf mim, ya, juga disebut waqaf atau tanda waqaf mutlak, di mana itu contohnya ada surah Al-An'am. Di situ ada mim kecil. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Nah, di situ waqaf tam, waqaf mutlak, mesti berhenti. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Kemudian ada tanda waqaf berikutnya qaf dan lam, ya. Dan di situ maknanya al-waqfu aula, waqaf lebih utama. Contoh di surah Al-Baqarah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Nah, di kata wal akhirah di situ ada qaf lam dan di situ tanda waqaf tam, yang berarti boleh waqaf di situ dan waqaf lebih utama. Lanjutannya langsungkan wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Kemudian tanda waqaf berikutnya, tanda waqaf kafi biasanya ditandai dengan huruf jim dan juga shad lam. Ya, kemudian ada kalanya ditandai dengan tanda 3 titik yang ada pada 2 tempat, ya, dan berhenti pada salah satunya. Contoh di surah Al-Baqarah yang dimana waqaf dengan tanda huruf jim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kemudian tanda waqaf shad lam di surah Al-Maidah ayat 110, wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'idni. Dan tanda waqaf 3 titik yang ada pada 2 tempat yang berbeda, kita boleh milih di salah satu tempat tersebut waqafnya. Contoh pada surah Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, kita bisa waqaf di situ atau kita waqaf dzalikal kitabu la raib. Langsung fihi hudal lil muttaqin. Bila mana kita kuat
maka lebih baik adalah membacanya dengan wasal sampai akhir ayat. Kemudian ada tanda waqaf qabih di mushaf itu dengan tanda lam alif yang artinya la, tidak boleh waqaf. Baik, contohnya di surah An-Nisa yang tadi sudah dicontohkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Kemudian juga di surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Nah, di situ ada tanda lam alif ya. Tetapi kenapa? Apakah boleh waqaf di situ? Nah, kembali lagi ke hukum asal di setiap akhir surat, di setiap akhir ayat, itu boleh waqaf dan sunnah, sehingga diperbolehkan waqaf di fawailul lil musallin dan lanjut alladzina hum an salatihim sahun. Alhamdulillah, Mas Santri yang Allah muliakan, kita sudah selesai membahas buku Pratahsin. Semoga ini menjadi ladang pahala untuk kita untuk terus berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di level berikutnya. Hadza wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.